Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Maula. Saya Ika Oktaviani Setiawati. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Saharani. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya Sitin Rafifah Rahmatul Aini. Perkenalkan, nama saya Siltami Asri dari kelompok 1 Sistem Informasi Akuntansi. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis atau kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Dalam siklus ini, pihak eksternal yang terlibat adalah pemasok, sedangkan pihak internal yang terkait adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran diselenggarakan dengan cara manual dan berbasis komputer. Perbedaan pokok kedua cara tersebut adalah pada mekanisme pengolahan datanya, sedangkan output dan input dihasilkan relatif sama. Tujuan siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh organisasi. Melalui siklus pengeluaran, pihak manajemen diharapkan mampu mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas siklus pengeluaran, yang membutuhkan kemudahan akses data terinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pengeluaran, kegiatan yang mempengaruhi sumber daya tersebut, serta para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Siklus pengeluaran secara garis besarnya adalah 1. Pemasok harus diotorisasi sesuai kriteria manajemen sistem informasi akuntansi. 2. Karyawan-karyawan harus dipekerjakan sesuai dengan kriteria manajemen. 3. Akses catatan-catatan pegawaian, penggajian, dan pengeluaran hanya diperolehkan sesuai kriteria manajemen. 4. Tarif kompensasi dan pengurangan gaji harus diotorisasi sesuai kriteria manajemen. Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran adalah 1. Dalam pembelian kredit yang digunakan yaitu permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan voucher. 2. Pengeluaran kas yang digunakan yaitu cek. 3. Retur pembelian yang digunakan yaitu memo debit. Ancaman yang sering terjadi pada siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama, kehabisan atau kelebihan persediaan. Untuk prosedur pengembalian yang bisa kita lakukan adalah terapkan sistem pengendalian persediaan. Yang kedua, catatan persediaan perpetual, teknologi kode gratis, perhitungan persediaan secara periodik. Yang kedua, memesan barang-barang yang tidak diperlukan. Untuk prosedur pengendalian yang bisa kita terapkan adalah catatan persediaan perpetual yang akurat dan persetujuan permintaan pembelian. Yang ketiga, menerima barang yang tidak dipesan. Untuk prosedur pengendalian yang bisa kita lakukan adalah meminta bagian penerimaan untuk memverifikasi secara detail atau lebih detail keberadaan pesanan pembelian yang valid. Yang keempat atau yang terakhir, membuat kesalahan dalam perhitungan. Ini sering terjadi, sering kita temui. Maka dari itu, untuk prosedur pengendalian yang bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan adalah gunakan teknologi kode gratis, dokumentasikan pekerjaan pegawai, dan insentif untuk melakukan untuk perhitungan yang akurat. Kehilangan data. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah buat cadangan dan rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis,